Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penjaga Tanah Sengketa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Usro. Aku pada saat ini bekerja sebagai penjaga warung di salah satu jalan kecil yang ada di Kabupaten Bandung. Meskipun umurku masih muda, tapi kondisi fisikku tidak bisa memungkinkan lagi untuk bekerja. Hal itu karena salah satu kejadian menyeramkan yang menimpaku, dan hal itu membuat salah satu kakiku menjadi susah untuk berjalan. Semua ini berawal ketika aku mencoba mencari kerja 2 tahun yang lalu. Kondisi keluarga yang pas-pasan, lalu ibuku yang harus masuk ke rumah sakit karena diabetes membuatku harus menanggung semuanya. Memang ada BPJS dari pemerintah yang mengcover biaya ibuku, tapi tidak dengan makan kami sehari-hari. Apalagi aku harus menyewa mobil untuk membawa ibuku berobat sebulan sekali ke rumah sakit. Aku sudah mencoba semua hal, bahkan hingga aku menggunakan pinjaman online, dan itu tidak menutup semua keperluanku, sehingga aku yang hanya kerja serabutan harus mencari uang lagi agar bisa menutup semua keperluan itu. Tepat di hari Minggu setelah aku selesai menjual beberapa rongsokan yang aku ambil dari lingkunganku, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Awalnya aku tidak mengangkatnya karena nomornya tidak dikenal, tapi karena dia terus menelponku beberapa kali, akhirnya aku mengangkatnya. "Halo?" kataku dengan nada yang pelan. Iya, halo. Ini dengan Usro kan? Ini Pak Deden yang ada di pasar. Katanya kamu lagi cari kerja ya? Tanya Pak Deden kembali. Aku terdiam ketika mendengar hal itu. Aku mencoba mengingat-ingat nama Pak Deden, dan di sana aku langsung terbayang tentang seorang pemilik toko yang menjual minuman keras. Dulu sekali aku sering ke toko untuk meminta botol miras kosong untuk aku jual kembali ke tukang rongsokan dengan harga yang lumayan tinggi. "Oh iya," jawabku dengan nada yang cepat. Pak Deden terdiam sebentar, lalu tidak lama dia berkata kembali di dalam telepon itu. "Oke, Sro, jadi gini, kebetulan teman saya itu sedang butuh seorang pekerja. Kalau misalkan mau, nanti kita ketemuan. Paling kita ketemu yang deket-deket saja, kayak di rumah makan Padang deket toko saya," kata Pak Deden. Aku yang mendengar hal itu langsung sedikit tersenyum. Kesempatan ini tidak akan bisa datang 2 kali, meskipun aku tidak tahu pekerjaan apa yang akan aku dapat. Tapi aku langsung mengangguk di dekat telepon itu dan berkata, "Siapa? Paling nanti diatur aja waktunya, nanti saya meluncur ke sana," jawabku sambil sedikit tersenyum. Tidak banyak yang dikatakan lagi oleh Pak Deden setelah dia mendengar apa yang aku katakan. Dia hanya berkata oke dan berjanji akan mengirimkan pesan untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati. Setelah itu dia menutup teleponnya, dan tidak lama kemudian sebuah pesan muncul di ponselku ini. Pak Deden menyuruhku untuk datang ke rumah makan Padang besok jam 12 siang. Hal itu aku balas dengan ucapan terima kasih, dan aku berjanji akan datang ke tempat tersebut besok. Di keesokan harinya akhirnya aku berangkat ke rumah makan Padang untuk bertemu Pak Deden. Tepat ketika aku baru saja sampai parkiran, terlihat Pak Deden bersama seseorang yang turun dari mobil SUV berwarna hitam. Orangnya terlihat tinggi dengan kulitnya yang sedikit agak gelap. Dia memakai peci hitam dengan jaket kulit berwarna coklat. Dia mengenalkan dirinya padaku dengan nama Pak Ivan, seorang pengusaha di kota Bandung yang pada saat ini sedang membutuhkan seorang pekerja untuk dirinya. "Jadi gini Kang Usro," kata Pak Ivan dengan nada yang pelan setelah berkenalan denganku. "Tanah yang saya miliki itu sekarang sedang ada sengketa.
Jadi ada beberapa orang yang ingin merebut tanah saya, sehingga mereka suka melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan memindahkan patok-patok pembatas yang ada di sekeliling tanah itu. Nah, tanah itu tadinya mau buat hunian karena tempatnya strategis. Tapi ya kamu tahu sendiri kan ya, kalau urusan tanah kayak begini banyak mafianya. Sehingga aku ingin kamu jaga tanah itu sampai nanti izin untuk buat huniannya turun, agar mereka tidak bisa menyerobot tanah ini lagi. Aku terdiam mendengar hal itu. Pekerjaan jaga malam di salah satu tanah kosong memang sedikit menggiurkan. Ya, meskipun ada resiko yang harus aku tanggung. Yaitu jika bertemu dengan orang yang memindahkan patoknya, karena akan berpotensi terjadi keributan di sana. Pak Deden yang mendengar hal itu dari Pak Ivan langsung berbicara tentangku padanya. Dia berkata bahwa aku bisa diandalkan karena beberapa kali bisa menangkap pencopet yang ada di dekat tokonya. Hal itu tentu saja membuat Pak Ivan langsung mengangguk. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Deden dan dia seperti menginginkanku untuk bekerja dengannya. Sehingga tidak banyak basa-basi lagi, dia langsung mengambil sesuatu di sakunya dan dia langsung meletakkan benda itu di depanku. Benda itu adalah amplop berwarna coklat dan tidak lama kemudian dia menatapku sambil berkata, "Kalau kata Pak Deden seperti itu, berarti kamu bisa diandalkan. Aku tahu kamu sedang butuh uang. Pak Deden sudah berbicara banyak tentangmu, sehingga itu adalah amplop uang gaji awal kamu, dan apabila kamu sepakat, kamu bisa bawa pulang uang itu sebelum kamu bekerja." Aku hanya mengangguk sambil menatap amplop itu. Entah mengapa seperti ada sebuah keraguan di dalam diriku ketika aku melihat amplop itu. Namun Pak Deden yang ada di dekatku langsung berkata kembali, "Ambil saja, kapan lagi kan dapat kerjaan langsung digaji di awal." Aku yang mendengar hal itu langsung mengangguk sambil tersenyum kepada Pak Ivan. Aku langsung mengambil amplop itu dan membukanya. Selain ada uang yang lumayan banyak, di dalam amplop itu ada sebuah kertas yang dilipat secara rapi. Pak Ivan memintaku untuk membacanya karena itu adalah rincian pekerjaan yang harus aku lakukan. Intinya aku harus menjaga tanah yang luasnya hampir 5 hektar, sebuah tanah bekas pabrik pengolahan teh zaman Belanda yang sudah rata dengan tanah. Kami mengobrol kembali tentang hal-hal yang tidak aku mengerti di kertas itu, dan Pak Ivan menjelaskan sehingga aku mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tanah itu sedang disengketakan oleh 2 ahli waris, antara Pak Ivan dan saudaranya yang mempunyai tanah yang sama di sebelahnya. Saudaranya ini ingin mengambil tanah Pak Ivan juga, karena mereka sama-sama mempunyai perusahaan pengembang, hunian dan perumahan, sehingga dia butuh penjaga karena beberapa kali patok pembatasnya dipindahkan. Intinya sih, kamu jaga patok-patok itu agar tidak pindah dari tempat semula. Apapun yang terjadi, jangan sampai patok-patok itu pindah dari tempatnya, mau siang atau malam, kata Pak Ivan yang menegaskan tentang pekerjaanku pada saat itu. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti pekerjaan ini memang sedikit beresiko, tapi Pak Ivan berkata bahwa aku tidak perlu khawatir, karena aku akan dibekali hal-hal yang bisa menjaga diriku ketika aku bekerja di tempat itu. Aku pun kembali mengangguk ketika Pak Ivan kembali menjelaskan tentang pekerjaanku, dan setelah itu dia menjabat tanganku sebagai tanda bahwa aku sudah mulai bekerja di tempat itu. Besoknya aku bertemu lagi dengan Pak Ivan. Pak Ivan mengantarkanku ke tanah yang akan aku jaga. Lokasinya memang sedikit agak jauh dari kota Bandung, sedikit agak ke utara dengan jalannya yang menanjak dan sedikit curam. Mobil yang kami tumpangi masuk ke jalanan yang lebih kecil. Jalanan yang mulus itu berubah menjadi jalanan yang rusak dan berlubang. Kiri dan kanan jalan hanya ada pepohonan pinus dan semak belukar. Butuh waktu 2 jam hingga aku sampai di tempat itu. Tidak lama kemudian kami pun akhirnya sampai di sebuah tanah kosong dengan sebuah gerbang besi tua yang sudah berkarat dan digembok. Aku melihat bahwa ada patok-patok kecil dicat kuning mengelilingi tanah ini. Bahkan di depan gerbang yang berkarat ini, patok ini tertanam di tanah, sehingga mobil yang Pak Irfan bawa tidak bisa masuk ke dalam. "Nah, saya hanya bisa mengantarkan kamu sampai sini ya. Di dalam ada pos jaga yang bisa kamu pakai untuk tidur di sana. Dan nanti kalau kamu butuh makanan, minuman dan kebutuhan lainnya, misalkan rokok, kamu bisa telepon Pak Wawan.
Dia pemilik warung yang letaknya tidak jauh dari sini. Nanti semua kebutuhanmu akan diantarkan. Karena penjaga sebelumnya pun seperti itu," kata Pak Ivan sambil memberikan nomor Pak Wawan kepada aku. "Penjaga sebelumnya?" tanyaku yang mendengar kata-kata itu. Pak Ivan mengangguk, tapi dia tidak menjawab perkataanku. Dan dia hanya berkata, "Ya sudah, kalau gitu saya tinggal ya. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi Pak Wawan. Ingat, jangan sampai patok-patok ini dipindah sendiri ya. Itu adalah tugasmu," kata Pak Ivan sambil menutup pintu mobilnya dan meninggalkanku sendirian di dekat pintu gerbang itu. Aku hanya mengangguk sambil berdiri melihat mobil itu meninggalkanku, dan setelah itu aku membalikan badan ke arah gerbang untuk melihat tanah yang akan aku jaga sekarang. Aku masuk ke dalam. Di sana aku melihat bahwa ini memang tanah bekas bangunan, karena banyak sekali gundukan sisa dari puing bangunan itu. Aku mencoba untuk berkeliling mencari tahu sampai mana patok ini ada. Beberapa bagian dari tanah ini adalah rumput ilalang yang tumbuh hingga sedada orang dewasa. Lalu tepat di tengah-tengah ada sebuah pohon beringin besar dengan akar gantungnya yang menjuntai sampai menyentuh tanah. Di bawah pohon besar itu ada sebuah pos satpam semi permanen. Bangunannya terbuat dari triplek dan atap asbes. Pintu pos itu tampak tidak terkunci, sehingga aku bisa membukanya dan melihat isi dari pos satpam itu. Sepertinya pos ini pernah sempat ditinggali oleh seseorang. Terlihat ada sebuah kasur yang tersimpan rapi. Lalu ada colokan charger ponsel yang masih menempel, juga dispenser dengan airnya yang sedikit agak penuh. Bukan hanya itu saja, di lemari yang ada di ujung pos itu ada baju-baju yang masih dilipat dan beberapa lagi menggantung di dekat lemari tersebut. Tempat ini seperti baru saja ditinggalkan belum lama ini, dan hal itu tentu saja membuatku curiga. Apakah ini gara-gara dia tidak tahan oleh seseorang yang memindahkan patok, atau ada sesuatu yang lain yang membuat dia meninggalkan pos ini? Aku menghela nafas panjang, lalu tidak lama aku duduk di kursi yang ada di depan pos dan melihat ke sekeliling tanah ini. Aku ingat perkataan dari Pak Ivan bahwa aku harus menjaga patok-patok itu berada di tempatnya, sehingga aku harus rajin berkeliling siang dan malam. Tidak lama ponselku berdering. Ada telepon dari Pak Wawan yang nomornya baru saja di-save dari Pak Ivan. Aku mengangkat telepon itu, lalu tidak lama kemudian aku berbicara dengannya. "Halo?" "Halo, ini dengan Usro. Ini Pak Wawan. Tadi Pak Ivan berhenti di warung, katanya yang jaga di tanah itu sudah ada penggantinya," kata Pak Wawan. "Oh iya Pak, ini aku baru saja kerja hari ini," jawabku sambil tersenyum pelan di sana. "Iya ya, gini saja. Tadi Pak Ivan pesan, kalau nanti buat makan mah aku yang antar ke sana. Paling nanti ambil saja di dekat gerbang ya. Soalnya dari dulu begitu. Pokoknya kalau buat makan malam, aku antar ketika jam 4 atau jam 5 ya," kata Pak Wawan. "Iya Pak, terima kasih. Nanti info-info saja kalau misalkan sudah ada di gerbang ya." Pak Wawan mengiyakan ucapanku. Lalu tidak lama dia menutup teleponnya sebelum akhirnya aku duduk kembali dan menatap tanah yang luas itu. Daripada bengong saja, lebih baik aku berkeliling dah, biar tahu nanti sampai mana aku harus berkeliling. Gumamku yang berdiri dan mencoba meninggalkan pos itu sekarang. Aku mulai berjalan, mengelilingi patok-patok kuning itu. Tanah ini sebenarnya tertutup oleh seng dari depan, sehingga tidak akan terlihat jelas dari jalanan utama. Namun ketika ke belakang tidak ada penutup tersebut. Yang ada hanyalah tanah yang luas yang dipenuhi dengan ilalang, pepohonan, lalu rumpun bambu, dan patok-patok yang menjadi pembatas dari tanah ini. Aku sempat melihat ke tanah sebelah. Di sana memang terlihat ada bangunan yang belum jadi, dan sepertinya ini adalah sumber masalahnya. Karena waktu aku bertemu Pak Wawan, dia berkata bahwa tanah ini sedang sengketa, dan mungkin saja ada hubungannya dengan tanah yang ada di sebelahnya. Berarti aku harus waspada dengan patok-patok ini nih, karena nggak ada penutup seng, sehingga bisa saja patok ini yang dipindah. Gumamku sambil menyusuri patok-patok itu. Benar saja, baru saja aku berjalan beberapa puluh meter, aku bisa melihat ada bekas patok yang tercabut. Entah siapa yang mencabutnya, namun tidak ada siapapun di sana. Patok itu tergeletak begitu saja seperti dicabut dengan terburu-buru.
Aku langsung menancapkannya kembali patok tersebut. Dan ketika tertancap, ada sebuah angin yang muncul entah dari mana, berhembus ke arahku secara perlahan. Aku pun seperti tidak memperdulikan hembusan angin itu. Kondisi di tanah ini yang sudah tidak terurus, dengan banyak sekali rumpun bambu, pepohonan, bahkan rumput ilalang, membuatku mewajarkan hal itu. Aku kembali berjalan dan mengelilingi tanah itu, hingga akhirnya aku sampai ke ujung tanah ini. Astaga, pantas saja diincar ya. Uang pemandangannya indah begini. Rupanya tepat di belakang tanah ini ada pemandangan kota yang terbentang luas. Kota yang kecil di bawah sana terlihat dengan jelas, sehingga wajar saja apabila tanah ini diperebutkan. Karena letaknya strategis dan apabila dibuat resor atau hunian, hal ini bisa menjadi daya tarik bagi mereka untuk membelinya. Aku terdiam cukup lama, aku bahkan duduk dan menyender ke salah satu pohon yang ada di sana untuk menikmati pemandangan. Tidak terasa sudah hampir 1 jam aku di sana, dan matahari yang awalnya berada di atasku sudah mulai turun secara perlahan. Aku benar-benar terpesona dengan pemandangannya, sehingga menurutku ini adalah spot terbaik dari tanah ini. Dan aku pasti akan sering-sering berada di tempat ini selama aku bekerja. Ponselku kini kembali berdering. Ada pesan dari Pak Wawan yang berkata bahwa makananku sudah disiapkan, dan aku nanti bisa mengambilnya di gerbang depan. Di sana juga Pak Wawan menawarkan sesuatu seperti rokok dan air minum, dan itu tentu saja tidak gratis. Hanya makanan yang sudah dibayar oleh Pak Ivan. Selebihnya aku harus membeli hal itu kepada Pak Wawan sebelum nanti dia antarkan ke gerbang depan. Hal itu tentu saja membuatku harus bergerak lagi. Aku harus kembali ke pos jaga dan mulai mengambil makanan dari Pak Wawan. Aku terus menyusuri patok-patok kuning itu. Beberapa dari patok itu memang sedikit bergeser, dan aku beberapa kali berhenti dan membetulkan patok itu hingga tertancap di tempat yang seharusnya. Akhirnya aku kembali sampai ke pos, dan aku langsung berjalan kembali ke arah gerbang untuk bertemu dengan Pak Wawan. Rupanya Pak Wawan tidak menungguku. Dia hanya datang dan menggantungkan makananku di sana. Dia juga mengirimkanku pesan lagi. Dia berkata bahwa dia akan kembali lagi besok pagi, karena apabila aku butuh sesuatu, dia akan mengirimkannya di pagi hari. Aku bertanya kenapa dia tidak mengirimkannya di malam hari. Pak Wawan hanya membaca pesan itu dan tidak membalas lagi. Entah mengapa dia seperti itu, namun aku hanya membiarkannya dan mengambil pesanan itu sebelum akhirnya masuk lagi ke dalam. Tidak banyak yang bisa aku lakukan di hari pertama aku bekerja. Tidak terasa waktu sudah mulai gelap dan aku harus mulai berkeliling kembali. Suasana tempat yang aku jaga ini sekarang berubah. Matahari yang awalnya terik dan berganti dengan bulan yang samar membuatnya semuanya menjadi gelap gulita. Tidak ada penerangan apapun di tempat ini selain pos yang menjadi tempatku beristirahat. Sehingga aku harus memakai senter yang menggantung di pos dan mulai berkeliling dari gerbang depan. Ketika aku sampai di gerbang, aku sempat melihat kondisi jalanan yang ada di depannya. Pantas saja Pak Wawan gak mau antar. Uang tempatnya sepi dan gelap begini, gak ada lampu penerangan jalan pula. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu mencoba berkeliling kembali menyusuri patok-patok kuning itu secara perlahan. Awalnya semua baik-baik saja, hingga tepat ketika aku sampai ke rumpun bambu yang letaknya sedikit jauh dari pos jaga, tiba-tiba aku mencium bau yang sedikit aneh. Baunya seperti bau amis, namun bukan bau amis ikan, melainkan bau amis darah yang sedikit agak lama. Seperti bau amis darah bekas daging kurban yang menempel di baju atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Awalnya aku menyangka bahwa itu berasal dari rumpun bambu yang ada di dekatku. Namun bau itu rupanya bukan dari sana. Aku yang penasaran akhirnya mencari tahu sumber bau itu. Dan ternyata bau itu berasal dari salah satu patok pembatas yang ada di sana. Perasaan tadi nggak ada bau ini deh. Aku ingat patok ini adalah patok yang sempat tergeletak dan aku betulkan siang tadi. Aku kembali mendekat dan menyinari patok itu, dan ketika aku 1 meter lagi dengan patok tersebut, entah mengapa bau itu mendadak hilang, dan suasana yang aku rasakan mendadak berubah. Entah apa yang terjadi, namun suara-suara serangga malam seperti jangkrik dan kodok yang sempat aku dengar
mendadak menghilang. Yang aku rasakan sekarang hanyalah suara angin yang menabrak dedaunan yang ada di sekitarku sekarang. Tiba-tiba tepat dari balik perumbun bambu itu, aku mendengar ada sesuatu yang bergerak. Seperti ada seseorang yang berjalan, namun kakinya seperti ditarik, sehingga menggeser daun-daun bambu yang berjatuhan ke tanah. Hal itu tentu saja membuatku berdiri dan memutarkan badanku dengan cepat. Dan tidak lama kemudian, aku langsung berteriak. "Siapa itu?" Teriakku dengan nada yang sangat kencang. Aku langsung waspada, aku mencoba mendekat ke arah suara, dan aku menyinari tempat-tempat yang aku rasa mencurigakan. Tapi, tidak ada apapun di sana. Yang terlihat hanyalah jejak tidak wajar yang ada di tanah. Karena terlihat beberapa daun bambunya terlihat menyingkir dan menyisakan jejak kaki yang sedang diseret di tanah. Aku langsung melirik ke kiri dan ke kanan. Aku benar-benar waspada sekarang. Aku tahu resiko menjadi penjaga seperti ini, apalagi aku bekerja di tanah sengketa, sehingga wajar saja bahwa pasti ada saja hal yang akan terjadi di tempat ini. Aku mencoba mengikuti jejak itu, dan jejak itu mengarah ke rumputan dan ilalang yang tidak jauh dari rumpun bambu tersebut. Aku langsung bergerak. Aku takut ada orang yang menyusup ke tanah ini dan berbuat sesuatu. Jejak itu terus terlihat, hingga akhirnya jejak itu menghilang tepat di bekas bangunan yang ada di dekat pos. Aku langsung berdiri dengan senter yang menyinari bekas bangunan itu. Entah mengapa perasaanku mendadak tidak enak, tubuhku merinding, dan aku seperti enggan masuk ke dalam bekas bangunan yang sudah hancur itu sekarang. Aku seperti ragu untuk masuk ke sana, tapi di satu sisi, aku juga harus mencari tahu jejak siapa yang aku lihat ini. Aku takut ada yang masuk dan bersembunyi di sana, dan aku harus memastikan bahwa hal itu bukanlah ancaman bagiku, juga tanah yang sedang aku jaga. Aku kembali melangkah dengan pelan, dan tepat ketika aku mendekat ke arah bekas bangunan itu, aku kembali mencium bau itu lagi. Bahkan bau itu kini lebih kuat. Baunya kini bukan dari patok bambu, melainkan dari sebuah bangunan kecil seperti kamar yang tidak hancur di ujung sana. Jujur saja aku tidak sempat masuk ke bekas bangunan ini tadi siang. Aku hanya melewatinya karena fokus utamaku adalah patok-patok yang ada di sekeliling tanah ini. Aku pun kembali mendekat, mendorong pintu ruangan itu yang sudah terbuka sedikit, dan di sana terdiam. Karena ternyata di dalam ruangan itu, astaga, di sana terlihat sebuah sesajen lengkap dengan ayam cemani dan darahnya yang sudah disimpan di dalam mangkuk kecil. Baunya benar-benar tidak mengenakan, dan bau yang aku cium itu berasal dari darah ini. Kenapa ada sesajen di sini? Siapa yang menyimpan? Apakah itu Pak Ivan? Atau... Baru saja aku berkata seperti itu, tiba-tiba duk, duk, duk. Terdengar dari kejauhan ada suara dari seseorang yang sedang mencangkul sesuatu. Hal itu tentu saja membuatku langsung bergerak ke arah sumber suara, dan asal suara itu berasal dari rumpun bambu yang tadi aku lewati. Benar saja ketika aku sampai, patok yang sempat aku betulkan kini lepas dari tempatnya. Patok itu tergeletak kembali seperti sebelumnya. Hal itu tentu saja membuatku waspada. Aku curiga ada seseorang yang memindahkannya sekarang, dan aku langsung menyinari senter yang aku bawa ke segala arah. Aku terus waspada di tempat itu, hingga tidak sadar 1 jam sudah berlalu. Suasana kembali hening dan aku tidak mendengar suara apapun sekarang. Aku menyinari tanah yang ada di sebelahnya, lalu menyinari sebuah bangunan yang belum jadi di sana. Tapi tidak ada tanda-tanda manusia yang bergerak, sehingga aku hanya bisa terdiam dan menunggu di sana. Apa dia sudah kabur karena aku lari ke tempat ini gitu ya? Setelah hampir 2 jam aku duduk, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke pos. Rasa ngantuk sudah mulai menyerang, dan aku memutuskan untuk beristirahat di pos. Sebelum nanti subuh aku berkeliling lagi untuk mengecek patok-patok itu lagi seperti sebelumnya. Aku kembali terbangun jam 4 subuh. Hawa di tempat ini benar-benar dingin, sehingga aku harus memakai jaket tebal yang menggantung di sana ketika sedang berkeliling. Tidak ada kejadian aneh selama aku berkeliling sekarang. Bahkan hingga aku duduk dan melihat pemandangan kota di belakang tanah ini hingga matahari terbit. Entah berapa lama aku duduk di sana, namun aku kembali lagi
ketika aku menerima pesan dari Pak Wawan bahwa dia akan berangkat ke depan gerbang untuk mengantarkan sarapan untukku di pagi itu. Tidak terasa sudah 4 hari berlalu, aku yang bekerja di tempat ini menjadi tahu bahwa gangguan-gangguan itu selalu sama. Setiap malam, selalu ada kejadian yang berulang. Bahkan saking seringnya, aku jadi hafal atas apa yang terjadi di tempat ini. Ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam, pasti hawa di sekitar pos akan berubah menjadi dingin. Lalu setelah itu pasti ada beberapa percikan seperti kembang api yang muncul di atas tanah ini. Bukan hanya itu saja, suara jangkrik dan binatang malam lainnya akan berhenti total dan tidak lama kemudian muncul bau darah yang selalu tercium. Ketika bau darah itu muncul, pasti ada gangguan lain muncul, entah gangguan berupa suara geraman, atau ada seseorang yang mencangkul, juga suara tangis, atau sekelebat bayangan hitam. Semua kejadian-kejadian itu mengarah kepada satu titik, di mana pasti ada patok pembatas yang tercabut dari tempatnya. Dan gangguan itu akan terus terjadi apabila aku belum menancapkan patok itu lagi ke tempatnya. Rasa takut dan penasaran selalu muncul ketika hal itu terjadi. Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini. Apakah benar ada yang memindahkan patok-patok itu? Tapi tidak ada siapapun di tempat ini selain ada aku dan Pak Wawan yang selalu datang memberikan makanan untukku. Aku malah sempat berpikir bahwa itu mungkin ulah sosok makhluk halus. Tanah sengketa ini memakai demit untuk menggangguku agar patok-patok itu bisa bergeser. Tapi aku sendiri heran, apa mungkin sosok itu bisa menggeserkan patok? Aku awalnya ingin bertanya tentang hal itu kepada Pak Wawan. Mungkin dia lebih tahu daripada yang aku rasakan. Tapi sudah 4 hari aku diam di tempat ini, aku belum pernah sekalipun bertemu Pak Wawan. Setiap kali dia datang, dia langsung pergi dan tidak pernah diam dan menungguku sebentar ketika mengantarkan makanan. Dia seperti ketakutan, atau mungkin dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku mencoba untuk menelponnya, atau mengirim pesan untuk bertanya, atau meminta rokok tambahan. Tapi dia tidak pernah mengangkatnya. Dia selalu membalasnya lewat pesan dan berkata bahwa pesananku akan dikirimkan ketika sudah waktunya makan siang atau sarapan. Di tengah-tengah apa yang terjadi dengan tanah ini, aku harus bertahan. Karena bagaimanapun ada sosok ibu yang harus aku jaga. Dan aku tidak bisa keluar dari pekerjaan ini sekarang. Aku mencoba untuk bertahan setiap malam. Gangguan demi gangguan aku terima. Dan aku mencoba untuk terus memasang patok-patok itu meskipun tercabut dari tempatnya. Tepat di minggu kedua sesuatu terjadi. Tubuhku mulai nampak lelah. Aku berencana untuk libur 1 hari agar aku bisa pulang. Jam tidurku yang berubah dan tidak seperti biasanya membuat sekujur tubuhku sakit sekarang. Entah mengapa pundakku berat sekali, leherku kaku, dan kepalaku pusing. Mungkin karena sudah beberapa hari ini aku kurang tidur dan aku belum bisa libur bekerja karena Pak Ivan belum mengizinkan aku untuk pulang ke rumah. Di hari itu aku hanya duduk di pos tanpa berkeliling untuk mengecek keadaan di tanah ini. Aku tahu, pindahnya patok itu hanya terjadi dari malam ke subuh dan ketika siang tidak akan ada apapun di tempat ini. Sehingga tidak banyak yang aku lakukan. Aku hanya beristirahat sambil memesan koyo cabe agar tubuhku tidak pegal-pegal kepada Pak Wawan. Kopi yang aku minum tidak membuat tubuhku segar kembali. Bahkan setelah aku mandi di kamar mandi kecil yang ada di pos itu, tubuhku tidak nampak segar kembali. Sehingga tepat ketika jam 2 siang, aku yang sudah lelah memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mungkin 1 atau 2 jam bisa membuat tubuhku kembali bugar ketika harus menjaga tempat ini pada malam hari. Namun, sesuatu terjadi. Aku tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhku. Kepalaku benar-benar pusing dan aku panik, sehingga aku langsung duduk dan berdiri sambil menatap ke arah jendela pos yang ada di depanku. Entah berapa lama aku tertidur, namun aku baru sadar bahwa sekarang sudah hampir jam 10 malam. Dan di saat itu juga, aku merasa bahwa aku bermimpi buruk, sehingga aku langsung terbangun dengan keadaan yang seperti ini. Bagaimana tidak, di dalam mimpiku aku melihat ada sosok yang tinggi besar datang dari bekas reruntuhan tempat aku menemukan sesajen di ruang kecil itu. Sosok yang tinggi dan hitam itu berdiri tepat di depan pintu pos. Dia menunduk dan memasukkan kepalanya yang besar
seperti sedang melihatku yang sedang tidur. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan bagaimana marahnya dia ketika melihatku yang masih tertidur di pos jaga ini. Dia menunjuk ke arahku lalu menunjuk ke arah luar. Mulutnya terbuka lebar dan dia berbicara kepadaku dengan sesuatu yang tidak aku mengerti. Suaranya itu berdengung di telingaku. Suaranya benar-benar berat dan menakutkan. Lalu setelah itu aku terbangun. Hasilnya, tubuhku basah oleh keringat dengan rasa takut yang terasa di sekujur tubuhku. Jujur aku benar-benar ketakutan. Aku yakin dia adalah sosok yang menggangguku, lalu dia juga yang mencabut patok-patok itu. Jangan-jangan dia adalah sosok suruhan yang menggangguku selama ini. Dia sengaja melakukan itu agar aku ketakutan dan kabur, dan dia bisa memindahkan patok itu seenaknya kalau tidak ada yang jaga di tempat ini. Aku bergumam seperti itu dengan tubuhku yang bergetar hebat. Aku bahkan melihat kedua tanganku sendiri yang sedang gemetar pada saat itu. Namun baru saja aku berkata seperti itu, tiba-tiba, brak, ada sesuatu yang dilempar dari luar, dan lemparan itu tepat mengenai pintu pos jaga yang tertutup rapat. Belum sempat aku berdiri dan mencari tahu apa yang terjadi di luar sana, tiba-tiba sesuatu terjadi lagi. Tepat 1 meter di depan mataku, sebuah benda melesat cepat memecahkan kaca pos jaga. Aku langsung refleks mengangkat kedua tanganku dan menutupi kepalaku agar tidak mengenai pecahan kaca jendela yang ada di depanku. Aku langsung jongkok dan bersembunyi, dan di sana aku secara tidak sengaja melihat benda yang dilempar ke arah pos jaga ini. Astaga! Aku melihat bahwa benda yang dilempar ke jendela itu adalah patok yang selama ini tertanam di sekeliling tanah ini. Patok itu dilempar dari luar dan memecahkan kaca jendela dengan sangat keras. Bukan hanya itu saja, tepat ketika aku sedang bersembunyi, terdengar dari sekeliling pos jaga ini banyak sekali benturan-benturan keras dari luar, seperti pos ini dilempar dari segala arah. Dan hal itu membuatku tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi hingga keadaan di sekitar pos tenang. Butuh waktu sekitar setengah jam hingga aku memastikan bahwa semuanya benar-benar tenang. Aku mencoba mengintip ke arah jendela yang pecah itu, memastikan bahwa tidak akan ada lemparan lagi ke arah pos, dan setelah aku yakin bahwa semuanya aman, aku akhirnya mulai memberanikan diri untuk berdiri dan berjalan keluar dari pos tersebut. Aku benar-benar tidak percaya ketika aku lihat sekarang, karena tepat di sekeliling pos jaga ini ada banyak sekali patok-patok yang berserakan. Sepertinya semua patok yang mengelilingi tanah ini dicabut paksa dan dilemparkan ke arah pos sehingga pos menjadi berantakan. Siapa yang melakukan ini? Apakah ada orang yang sengaja melempari pos yang aku jaga atau... Aku langsung melirik ke arah bangunan yang sudah roboh tidak jauh dari pos. Di sana ada sebuah ruangan dengan sesajen di dalamnya, dan aku juga baru saja bermimpi bahwa aku bertemu dengannya. Dan dia memarahiku hingga banyak sekali patok yang tercabut dan dilempar ke arah pos. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas ke arah runtuhan bangunan. Kedua mataku waspada. Aku takut ada sesuatu yang terjadi di sekitarku pada malam ini. Aku membuka pintu yang tertutup di dalam ruangan itu. Sesajen yang sempat aku lihat nampaknya masih ada di sana. Entah apa yang terjadi dengan tubuhku, mungkin karena takut atau hanya sebuah insting bertahan hidup. Aku langsung mengangkat sesajen itu, lalu membawanya keluar, dan setelah itu aku menemukan sebuah karung beras dan memasukkan semua sesajen itu. Dengan tubuhku yang masih bergetar dan rasa takutku yang sudah memuncak, hal itu membuatku langsung membawa sesajen itu ke belakang. Lalu tidak lama kemudian aku melemparkannya hingga jatuh ke sebuah lereng yang ada di belakang tempat ini. Awalnya aku menganggap bahwa itu adalah akhir dari gangguan ini, karena ketika aku melemparkannya, suasana mendadak hening dan gangguan itu seketika menghilang. Namun baru saja aku sampai di pos dan ingin membereskan patok-patok yang berserakan itu, tiba-tiba sesuatu yang terjadi kembali. Tepat di perbatasan antara tanah ini dan tanah yang ada di sebelah, aku mendengar banyak sekali langkah kaki yang mendekat. Seolah-olah ada puluhan orang yang mengelilingi tanah ini dari berbagai tempat. Bahkan penutup seng yang ada di dekat jalan pun digedor-gedor seperti sedang membuat kegaduhan di tempat ini. Hal itu tentu saja membuatku waspada. Aku menyalakan senter dan mencari tahu siapa mereka.
Tapi ketika aku menyinari ke setiap sudut di tanah itu, tidak ada siapa-siapa. Malah yang ada hanya, astaga, wajahku mendongak ke atas. Aku melihat ada sebuah bola api terbang di atas sana dan jatuh tepat di atap dari pos jaga itu. Hal itu tentu saja membuatku langsung terdiam selama beberapa detik. Dan di tengah-tengah suara gemuruh yang mengelilingi tanah ini, aku merasa bahwa apa yang aku rasakan sekarang membuatku harus keluar dari tempat ini. Api yang melayang di atas sana muncul dari berbagai sudut. Dia mendarat di berbagai tempat di tanah itu, dan suara gemuruh itu berlanjut dengan suara geraman seperti hewan buas, membuat suasana di dalam tanah itu semakin mencekam. Aku tidak bisa diam di sini lebih lama. Aku harus keluar. Semuanya malah bertambah parah ketika aku membuang sesajen itu. Dengan tubuhku yang gemetar, aku langsung berlari meninggalkan pos jaga itu. Aku berlari sekuat tenaga menuju gerbang depan. Aku tidak peduli dengan barang-barangku di sana. Yang aku pikirkan pada saat itu adalah keluar dari tempat ini. Jarak antara gerbang dan pos jaga itu sekitar 100 meter. Tapi entah mengapa sepertinya sangat jauh sekali. Tepat ketika aku melewati reruntuhan bangunan yang ada di depanku pada saat itu, tiba-tiba, brak! Ada sesuatu yang menghantamku dari pinggir, seperti ada seseorang yang melemparkan batu besar tepat ke arah kakiku. Terdengar suara tulang yang patah, dan aku langsung ambruk seketika. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Aku terjatuh dan tersungkur di dekat puing-puing itu, dan tidak lama kemudian, api yang menyala dan melayang di atas tanah ini langsung menjatuhkan dirinya ke salah satu kakiku yang terluka. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku, dan aku langsung berusaha untuk menghilangkan api itu, namun api itu seperti hidup, dan aku hanya bisa pasrah sambil menahan rasa sakit yang aku rasakan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Suara gaduh dari seseorang yang mendekat ke arahku dari berbagai arah, juga suara geraman yang terus terdengar. Aku benar-benar tidak kuat. Aku harus melakukan sesuatu. Hanya satu hal yang bisa aku lakukan di saat-saat yang seperti ini, yaitu meminta bantuan. Dan satu-satunya orang yang paling dekat dari tempat ini adalah Pak Wawan. Di balik rasa sakit yang aku rasakan, aku mencoba menelponnya, namun Pak Wawan tidak mengangkatnya. Rasa sakit dan panas di kakiku semakin menderita, apalagi aku seperti merasa ada yang patah akibat hantaman dari benda keras yang membuatku terjatuh. Aku harus mencari bantuan. Aku mencoba untuk mengirimkan pesan, berharap dia membacanya. Meskipun sepertinya aku tidak yakin bahwa aku akan selamat, namun setidaknya aku bisa berusaha. Sebelum akhirnya aku melihat sesuatu yang mengerikan. Tepat di sekeliling tubuhku ada banyak sekali sosok bayangan hitam yang mengelilingiku. Lalu ada pula bola-bola api yang berputar secara perlahan di atas sana. Mereka seperti ingin melakukan sesuatu kepadaku. Namun sebelum aku mengetahui apa yang akan mereka lakukan, tubuhku seperti tidak kuat lagi, dan aku yang tidak berdaya secara perlahan kehilangan kesadaran. Lalu setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi kepadaku setelahnya. Aku kembali tersadar ketika ada seseorang yang membangunkanku. Terlihat Pak Wawan nampak panik ketika aku terbaring dan tidak berdaya di tempat yang menurutku sedikit agak asing. Aku mencoba bergerak, namun salah satu kakiku mati rasa. Aku merasakan bahwa di salah satu pangkal pahaku berdenyut dengan hebat, dan ketika aku melihat ke bawah, celana yang aku pakai robek dengan posisi kakiku diikat oleh 2 batang bambu agar lurus. Terlihat Pak Wawan tampak sibuk menelpon. Sepertinya dia menelpon Pak Ivan dengan nada yang sedikit panik. "Iya Pak, pegawai baru itu kena juga. Ini kakinya juga sepertinya patah. Kayaknya Pak Ivan harus kesini deh. Soalnya takut meninggal kayak yang sebelumnya." Meninggal? Maksudnya? Aku tidak mengerti apa yang Pak Wawan bicarakan. Ketika aku ingin bertanya tentang hal itu, Pak Wawan langsung berkata bahwa tunggu Pak Ivan saja, nanti dia yang akan menjelaskan. Pak Ivan datang 1 jam kemudian. Dia yang melihat kondisiku langsung memerintahkan Pak Wawan untuk memanggil ambulan dan membawa tubuhku ke rumah sakit terdekat. Lalu setelah itu dia menyusul dengan mobil yang dia bawa, dan ketika sampai, dia langsung menghadap ke arahku dengan membawa sebuah surat yang harus aku tanda tangani. "Gini Usro, terlepas apa yang terjadi kepadamu, aku ingin kamu menandatangani ini
Isinya adalah kamu harus tutup mulut atas apa yang terjadi, karena tidak akan ada yang percaya apabila kamu menceritakan tentang hal ini kepada orang lain. Aku ingin kamu menandatangani ini agar semua biaya rumah sakit dan sisa uang gajimu bisa aku berikan. Dengan satu syarat, kamu tidak boleh berbicara apapun atas apa yang terjadi di tanah itu. Aku terdiam sebentar. Aku sedikit aneh atas apa yang dia katakan. Tapi aku tidak bisa menandatangani begitu saja. Ada sesuatu yang harus aku ketahui. Apalagi kakiku sekarang menjadi seperti ini. Pak, aku bisa menandatangani ini. Aku juga berjanji bahwa aku tidak akan berbicara apapun. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin Bapak menceritakan semua yang terjadi di sana. Apa yang sebenarnya aku jaga dan siapa sebenarnya yang memindahkan patok-patok itu. Pak Ivan terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku melirik ke arah kakiku dan aku berkata bahwa aku harus mengetahuinya karena kakiku sudah menjadi seperti ini. Akhirnya Pak Ivan mengangguk. Dan di sana dia menceritakan tentang apa yang ada di tanah itu. Awalnya tanah itu memang tanah sengketa yang memakai preman untuk saling menjaga satu sama lain. Tapi hal itu beralih kepada hal-hal gaib yang muncul dan mengakibatkan satu orang penjaga meninggal. Mengetahui hal itu, Pak Ivan memasang patok-patok khusus dengan tujuan menjaga para penjaga yang ada di dalamnya. Tapi patok-patok itu dipindah dari tempatnya oleh sesuatu yang gaib. Karena itu adalah jalan masuk bagi mereka ketika patok itu tidak berada di tempatnya. Di sana aku mengetahui bahwa sebenarnya yang memindahkan patok-patok itu bukanlah manusia, namun berasal dari makhluk kiriman saudaranya yang menginginkan tanah itu. Lalu dia juga menjelaskan bahwa sesajen yang ada di dalam ruangan kecil itu disajikan untuk sosok yang menjaga tanah ini dari mereka. Selama patok-patok itu berada di tempatnya, mereka tidak akan bisa masuk menguasai tanah itu. Sehingga aku pasti mendengar suara gangguan ketika patok itu dicabut. Dan itu bisa dibilang sebagai alarm agar aku bisa mengembalikan patok itu seperti semula. Namun semuanya berubah ketika aku berkata bahwa aku ketiduran sehingga sosok itu membangunkanku. Tapi semuanya terlambat. Patok-patok itu terlepas dari tempatnya dan aku yang ketakutan malah membuang sesajen itu, yang mengakibatkan patok-patok semakin jebol dan terlempar ke arah pos dengan tujuan untuk mencelakaiku. Banyak dari mereka yang ingin mencelakaiku. Bahkan kalau saja Pak Wawan tidak cepat-cepat datang, mungkin nyawaku melayang seperti yang terjadi kepada penjaga yang lebih dulu meninggal di tempat ini. Jujur, aku syok mendengar hal itu darinya. Aku tidak menyangka bahwa menjaga tanah itu bisa beresiko seperti ini. Dan hal itu baru aku sadari ketika Pak Ivan menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita dari Pak Ivan, akhirnya aku mulai menandatangani surat yang dia bawa. Dan aku berjanji akan diam dan tidak akan menceritakan apapun atas apa yang terjadi kepada aku. 2 tahun sudah berlalu, rupanya kakiku kini tidak bisa sembuh sepenuhnya. Aku sekarang membuka warung dan berjualan di dekat rumah, dan pengalaman itu masih terngiang-ngiang olehku hingga sekarang. Aku sempat kembali melewati jalan itu lagi, mencoba mencari tahu tentang tanah itu setelah 2 tahun berlalu. Sekarang tanah itu sudah menjadi sebuah hunian mewah, dan aku masih tidak tahu apakah hunian itu masih milik Pak Ivan atau sudah berpindah menjadi milik saudaranya. Namun yang pasti bayangan patok-patok kuning yang terlempar ke arahku, juga batu besar yang menghantam kakiku masih terasa, sehingga aku hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Tempat itu meninggalkan tempat sebuah kenangan buruk hingga saat ini, dan karena itulah aku tidak bisa berjalan lagi dengan sempurna hingga sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.